Halo, salam jumpa kembali di channel Rati Action. Iya, kali ini kita akan belajar Microsoft PowerPoint yang part ketiga. Hari ini kita akan belajar tentang transisi dan animasi pada PowerPoint. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun dan selalu memakai masker jika berpergian keluar dan tetap selalu berjaga jarak. Oke, kita langsung saja lanjut ke penjelasannya. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah para siswa dapat memahami dan menggunakan transisi dan animasi pada Microsoft PowerPoint. Transition atau transisi. Transisi slide adalah efek visual yang muncul ketika beralih dari satu slide ke slide berikutnya saat presentasi. Yuk kita simak langsung ke penjelasannya di dalam praktek. Oke, saya sudah membuka file slide yang sudah dibuat di part 1 part 2 ya, tentang Wedang Jaya Serai. Ini sebagai contoh, kita kemarin sudah kita berikan gambar, kemudian sekarang kita akan menambahkan transisi pada slide ini. Oke, setelah kita buka, kita pilih di bagian menu di atas, di bagian ada namanya transition. Ya, ini ya, di sebelah sini, kemudian kita klik. Nah, di sini bermacam-macam yang terdapat. Di sini yang tabel yang kotak sepanjang ini adalah transition to slide ya, macam-macam transisi. Bisa dipilih macam-macam. Tiap tipe Microsoft Office yang dipakai itu akan berbeda-beda. Oke, nanti tergantung kalian mau memakai yang mana, tinggal kalian pilih transisi yang kalian pakai. Oke ya. Kemudian di sini ada namanya, di sini ada namanya sound, ada namanya durasi, apply to all, after slide, itu ada almost click dan after. Oke, saya jelaskan satu-satu. Untuk bagian di sini advance slide, di sini ada almost click. Almost click gunanya adalah dapat berpindah slide saat mengklik mouse. Kalau yang after slide akan berpindah secara otomatis sesuai waktu yang telah diisi di pengaturan waktu di sampingnya. Di sini ya, kita akan atur waktu di sampingnya kalau memakai after. Jadi kalau almost click, waktu kita berpindah slide, kita harus mengklik mouse dulu baru bisa berpindah. Kalau after ini digunakan jika tidak menggunakan klik mouse, tadi akan berpindah sendiri dengan sesuai waktu delay yang diberikan di sini. Oke, kemudian untuk apply to all, ini pengaturannya digunakan untuk semua slide. Oke, di sini ada namanya sound, durasi, dan apply to all tadi ya. Sound ini adalah untuk sound, untuk memberi efek suara pada slide yang akan kita pilih. Untuk ada efek suaranya, kita pilih yang pakai sound. Untuk durasi, ini adalah mengatur kecepatan pergantian slide-nya, pergantian efek transisinya untuk durasinya. Dan apply to all tadi supaya semua pengaturannya, semua slide bisa sama. Bisa sih kalau kita satu persatu per slide dengan durasi dengan efek yang transisi yang berbeda. Kemudian di sini ada non-one. Non-one gunanya untuk menghilangkan efeknya, sehingga nanti kalau kita efeknya salah, jika kita tidak memilih efek, di sini tidak ada efeknya, pilihnya non-one. Tetapi seandainya kita akan memberikan efeknya, kita akan pilih salah satu di sini. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Di sini akan saya pilih dulu untuk slide-nya. Di sini ada misalnya saya milih yang di sini random bars. Kemudian di sini ada mungkin sound, saya pilih sound. Kalau mau pakai sound tinggal pilih saja, misalnya raw, boom, tergantung ya.
kalian pilih. Saya mau pakai sound. Kalau tidak pakai ya tidak perlu. Kemudian durasinya, misalnya saya ini di sini 1 detik, bisa saya tambah, kita klik ke atas 1,25. Nah, di sini kalau saya klik apply to all, jadi semua slide akan pengaturannya adalah sama. Di memakai random burst, kemudian tidak ada soundnya, kemudian durasinya 1,25 detik, kemudian advance slide-nya pakai on mouse click. Oke, saya klik apply to all. Nah, kalau sudah saya klik apply to all, jadinya semuanya sama pengaturannya. Kita lihat. Nah, seandainya kita mau mengganti di sini ya, kalau on mouse click bergantinya pakai mouse. Kita coba dulu. Nah, seperti ini, harus diklik mouse. Nah, lagi. Nah, itu baru kalau kita klik mouse baru akan berganti kalau pakai on mouse click. Nah, seandainya kalau kita pakai after di sini untuk pengaturannya, kita hilangkan centangnya on mouse click. Misalnya after saya buat pergantiannya adalah 1 detik atau 2 detik ya di sini. Kita klik juga apply to all. Jangan lupa kalau 2 detik di sini tidak di apply to all, jadinya hanya slide 1 yang diatur after. Yang lain masih almost click. Kita klik apply to all. Nah, kita bedakan pakai almost click sama after. Ini saya tidak pakai mouse. Nah, langsung berganti sendiri. Ya sudah waktu yang kita tentukan tadi. Oke, untuk tiap slide-nya sebenarnya bisa diatur sendiri. Tiap slide mau misalnya mau beda-beda efek transisinya juga bisa. Misalnya di sini random burst, kemudian saya klik di sini slide 2, saya misalnya saya pilih yang fall over. Nah, setiap transisi itu mempunyai durasi yang berbeda. Jadi kalau ingin sama, kita atur dulu durasinya supaya sama. Oke. Kalau mau efeknya yang berbeda, pasti efek durasinya itu akan berbeda. Nah, misalnya seperti ini, saya pilih lagi yang lain. Ya, oke, ini masih pakai after. Afternya masih 2 detik semua. Oke, kita klik. Oke, di sini juga ada namanya preview. Preview ini digunakan untuk menampilkan yang kita buat transisinya. Kita bisa klik aja preview di sini. Nah, itu per slide ya. Kalau kita yang di sini slideshow itu untuk melihat semuanya. Kalau di sini preview, setelah kita atur bisa kita lihat previewnya. Nah, seperti itu. Ya, hasil efek transisinya ya. Oke. Demikian cara menambahkan transisi pada slide di Microsoft PowerPoint. Oke, kita lanjut ke penjelasan ke animasi. Animation atau animasi. Animation fungsi utamanya digunakan untuk menambahkan atau memberikan efek animasi terhadap objek yang ada pada slide. Objek tersebut bisa berupa shape, gambar, maupun teks seperti judul atau isi. Nah, pada animasi juga terdapat macam-macamnya. Non-one. Command non-one digunakan untuk menghapus atau meniadakan animasi pada objek sehingga objek tersebut langsung muncul atau tidak bergerak. Entrance, sebuah blok yang berisi animasi untuk objek yang muncul atau datang. Emphasis, berfungsi untuk memberikan animasi untuk menegaskan objek seperti dalam teks yang penting. Exit, digunakan untuk memberikan animasi keluar atau menghilang pada objek dalam slide. Yuk kita simak ke penjelasannya. Nah, kita lanjutkan ke bagian animasi. Nah, di sini akan banyak muncul di sini menu-menunya.
Untuk memunculkan animasinya kita harus klik dulu tulisan atau objek yang kita berikan animasinya. Saya klik dulu pada slide 1 pada judulnya Wedang Jahe. Oke, kita akan muncul di sini berbagai macam. Oke, misalnya saya akan pilih dulu. Di sini ada tadi animasi, di sini ada preview. Preview untuk menguji efek animasi yang telah kita pilih ya. Kemudian ada animation, adalah mengandung berbagai macam animasi. Kita bisa kalian pilih di sini. Nah, di sini ada 3 macam yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk entrance itu ada supaya animasi masuk. Kemudian impetus untuk menegaskan, animasi untuk menegaskan suatu objek atau teks. Kemudian exit adalah animasi untuk yang keluar. Di sini entrance warnanya hijau, impetus warnanya kuning, exit warnanya merah. Kita bisa bermacam-macam. Effect option ini digunakan untuk mengatur animasi yang kita gunakan adalah dalam bentuk arah atau dalam bentuk-bentuknya. Biasanya ada bermacam. Misalnya kalau yang seperti ini play in bisa arahnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nanti cara mengaturnya di bagian effect optionnya. Animation pen. Animation pen digunakan untuk tampilan garis waktu ya, pada waktu kita menggunakan animasi. Oke, kita langsung saja praktek. Misalnya di sini saya memilih ada Wedang Jahe, saya pilih pakai yang play in. Nah, di sini juga ada preview, saya muncul. Kita klik saja previewnya supaya kita lihat. Nah, seperti itu. Ini munculnya dari bawah ke atas. Kita bisa atur untuk arahnya pada efek optionnya. Misalnya saya dari atas ke bawah, bisa top. Nah, ini dari bawah, kita misalnya dari top atau dari kiri, bisa. Misalnya saya dari kiri. Nah, ini munculnya dari kiri seperti itu. Nah, kemudian ada juga namanya animation pen di sini muncul. Ini adalah tampilan garis waktu yang ada pada untuk mengatur animasi pada setiap slide. Ya, kita klik. Nah, kita akan muncul di sini. Nah, kemudian kita akan muncul di sini gambarnya. Di sini sebelah sini ada gambar mouse. Ini ada pengaturannya yang di sini ya. Nah, di sini ada namanya pada bagian start. Di sini ada 3 bermacam. Ada namanya on click, with previews, sama after previews. On click digunakan untuk menampilkan animasi saat ketika mouse diklik. Kalau mouse-nya diklik, animasinya baru keluar. Kemudian with previews gunakan secara bersamaan semua konten animasinya saat mouse diklik. Kalau with previews ya saat digunakan animasinya semua secara bersamaan. Kemudian kalau start after previews digunakan secara otomatis konten animasi tanpa harus mengklik mouse. Ya, nanti kita coba perbedaannya. Kita klik dulu semua di sini. Misalnya saya klik ya bagian ini juga. Oke, di sini kita bisa kalau seandainya ingin sama, misalnya animasinya yang di bagian atas ya, yang bagian judul ini nanti pengen sama munculnya, kita bisa memakainya namanya animation painter ya, bisa untuk mengcopy animasinya yang sesuai yang kita inginkan yang sudah ada. Oke, yang kita sudah atur di bagian Wedang Jahe serai. Di sini sudah kita atur pakai play in bagian kiri, startnya on click, durasinya setengah detik. Oke, kemudian delaynya ini waktu, ini ada durasinya ya, durasi gunanya untuk menampilkan jumlah waktu, menampilkan animasinya. Kemudian delay, waktu menunggu sebelum item atau menunggu animasi yang berikutnya. Misalnya seperti itu. Kita coba aja. Kita misalnya saya pilih animation painter ya supaya sama. Kita klik lagi. Nah, jadinya sama semua. Oh ya, gambarnya juga belum. Nah, di sini dilihat ada angka 1, 2, 3, 4. Jadi ini kalau kita klik satu persatu munculnya sesuai angka 1, judulnya dulu, kemudian
nama channel saya, kemudian baru tanggal, kemudian baru gambar. Seandainya ingin merubah posisinya, tinggal kita tarik saja. Kita tarik. Misalnya saya mau tarik di sini gambarnya yang kedua. Nah, ini akan berubah. Oke. Kita klik ya bagian previewnya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba dulu. Nah, baru saya klik mouse baru muncul. Oke, seperti itu jika memakai almost click. Nah, berbeda jika kita akan memakai namanya with previews. Oke, kalau kita pakai with previews, kita klik. Nah, saya ganti lagi ya, ganti. Oke, ganti lagi. Kemudian saya ganti lagi. Ini memakai with previews dengan animasinya play in, durasinya sama ya. Oke, kita klik. Nah, kalau with previews akan muncul langsung bersamaan. Oke, sekarang kita jika memakai yang after with previews. Oke, kita klik. Nah, kita animation painter dulu aja supaya lebih cepat. Nah, kemudian lagi. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini kalau after with previews ada satu persatu ya, bergantian. Jadi timing waktunya terlihat seperti ini. Di sini ada second, ini adalah timing waktu di bawah sini ya. Ini adalah timing waktunya untuk animasi. Kita lihat. Nah, seperti itu. Jadi kalau after previews itu adalah munculnya sesuai dengan urutan dan bergantian, tidak bersamaan. Oke, di sini ada namanya durasi. Tadi durasinya setengah detik ya. Kemudian bisa kita atur mau lama atau kecepatnya. Kemudian ini ada delay. Nah, delay digunakan untuk menunggu. Saya beri contoh, misalnya untuk titel 1 ya, nih ya judulnya, misalnya akan bergantiannya menunggu setelah 1 detik, sebenarnya 2 detik, jadi kita atur misalnya seperti ini. Nah, misalnya 1 detik baru muncul gambarnya, misalnya seperti itu. Kemudian sama saja, ini saya atur 1 detik. Nah, tapi yang ini, yang bagian bawah tidak saya atur 1 detik. Oke, kita coba lihat. Nah, bergantian tapi ada jeda waktunya. Nah, seperti itu perbedaannya. Jadi delay adalah waktu menunggu saat untuk menampilkan animasi yang berikutnya. Oke. Kemudian di sini ada, misalnya kalau ingin tiap animasinya ingin yang berbeda, misalnya ini animasinya ingin yang berbeda, misalnya seperti itu. Tiap slide animasinya berbeda, kita bisa atur, misalnya ini fade, kemudian kita ganti ini pakai after, ini pakai yang paling atas, misalnya saya pakai after previews, kemudian lanjut lagi yang gambarnya dulu, kemudian saya pilih yang wipe, kemudian saya pilih yang di sini after juga, saya pakai mouse, saya pilihnya yang after supaya nanti bisa muncul langsung tanpa kita atur pakai mouse, tanpa klik. Jika menggunakan mouse ini, untuk animasi menggunakan mouse, jika kita sedang buat presentasi, kita perlu pakai mouse ya, pengaturan secara mouse secara bergantian. Tapi kalau ingin sekali menampilkan langsung tanpa untuk menjelaskan, ya kita bisa pakai langsung aja after atau with preview seperti itu. Kalau seperti ini, saya akan pilih yang after saja karena saya tidak mempresentasikan atau tidak menjelaskan, hanya menampilkan saja. Jadinya saya pilih yang after. Saya pilihnya speed, kemudian saya pilih yang
after. Oke, kita bisa lihat ini ya previewnya, kita bisa lihat. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Misalnya saya akan milih random. Kemudian lagi misalnya zoom, yang ini yang lain lagi, misalnya saya pilih yang wheel. Saya atur lagi waktunya supaya tidak lama, kemudian pilih yang after. Oke, bisa preview. Nah, seperti itu. Oke, di sini juga bagaimana kalau yang tadi ini memakainya ya entrance. Entrance itu adalah animasi untuk masuk. Nah, kalau si impieces tadi untuk menegaskan. Jadi menegaskan, jadi animasinya tulisannya tidak masuk, sudah ada tulisannya tetapi hanya bergerak. Saya contohkan yang di slide 4 ya. Misalnya saya pakai impieces, misalnya pakai yang misalnya yang lighten atau transparansi aja. Kita lihat seperti ini. Nah, seperti itu, hanya seperti menegaskan. Tidak terlihat. Ini saya pilih yang push. Coba kita preview. Nah, seperti itu. Jadi tulisannya hanya sebagai penegaskan. Kalau yang tadi exit itu akan keluar. Misalnya saya fade. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk mengeluarkan tulisan. Sebenarnya kita bisa gabungkan antara yang apa namanya, ya entrance, impieces sama exit. Kita bisa gabungkan. Jadi waktu tulisannya, waktu saya dibuka itu muncul tulisannya, kemudian kita tegaskan, kemudian kita bisa keluarkan tulisannya atau objek yang kita pilih. Kita beri contoh. Nah, cara menambahkannya kita beri dulu yang ini ya, yang hijau dulu. Misalnya ini saya pilih yang white, kemudian saya pilih yang di sini. Kalau mau tiga-tiganya, misalnya pilih on click dulu ya, kemudian pilih yang add animation, ditambah ya, on click dulu. Ini yang gambarnya juga saya pilih white sama, kemudian yang kita klik yang bagian satu, misalnya kita pilih yang sekian dan terima kasih. Ini kita tambahkan efek yang lain, kita pakai add animation atau penambahan animasi. Oke, kita klik tambah. Nah, pada waktu add ini kita misalnya pilih yang push atau misalnya spin juga boleh, misalnya spin. Nah, kemudian kita add lagi, misalnya yang exitnya adalah fade. Coba kita lihat. Nah, seperti itu. Jadi ini urutannya angka 1, 2, ini picture-nya muncul dan tulisannya tadi ini muncul, ditegaskan, kemudian baru keluar. Oke, seperti itu. Jadi kita aturnya muncul dulu, kemudian baru kita tegaskan, kemudian kita kita keluarkan. Seandainya mau atur satu-satu, kita harus atur dulu di bagian timeline-nya di sini. Oke, saya coba lagi. Ini. Kemudian saya pilih tadi ya, add animation. Misalnya saya pilih yang pull saja. Kemudian tambah lagi yang fade. Nah, jadi ini yang dilakukan adalah angka 1, 2, 3 seperti ini ya. Kemudian gambar, misalnya saya pilih yang white juga, kemudian sama tambah add, misalnya saya pilih yang push, kemudian tambah lagi yang misalnya fade. Oke, ini sesuai animasi, sesuai urutannya, jadinya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, supaya teratur bisa bergantian, kita bisa atur di sini. Nah,
angka 1 dan angka 2 seandainya ingin muncul bersamaan. Ini ya, kita coba lagi. Nah, ini saya baru klik mouse baru muncul seperti ini. Nah, animasinya bergantian karena saya pakai mouse ya. Seandainya saya memakai supaya atur supaya bersamaan, oke, yang klik sini saya misalnya pakai with previous. Kemudian di sini adalah memakai after. Untuk selanjutnya ini juga pakai after. Nah, di sini yang picture ketiga. Nah, supaya ini kita bisa bersamaan, kita tarik saja biar ke atas ya, biar munculnya bersamaan. Kita pilih yang sama with preview saja. Oke, kalau yang ini kita klik yang after. Oke, after. Kalau klik after seperti ini nanti sama. Nah, ini lihat ya, kita lihat perbedaannya. Nah, seperti itu. Jadinya munculnya bergantian. Seandainya ini nanti keluarnya waktu menegasnya waktunya sama, kita bisa klik saja di sini. Kita pakai with. Nah, supaya sama kita pakai with. Ini juga pakai with. Nah, itu kita atur dulu. Misalnya waktunya kita timingnya kita tambah ya 0,75 semua biar tidak terlalu cepat. Nah, oke, karena ini kita atur supaya di sini kita akan muncul misalnya muncul bersama, kemudian menegaskan secara bersama, kemudian keluar bersama. Yang bagian atasnya memakai with. Nah, sama with. Nah, kemudian untuk yang animasi berikutnya yang paling atas pakai after. Kemudian lanjut yang bagian bawahnya pakainya with. Ini juga sama. Yang merah ini yang bagian atasnya pakai after dulu setelah animasi yang menegaskan, kemudian yang selanjutnya yang sama kita bersamanya pakainya with. Jadi with itu munculnya bersamaan. Jika ingin animasi yang sama, misalnya yang keluar mau bersamaan, kita pakainya with. Kalau berbeda animasi antara hijau, kuning, dan merah, kita perbedaannya antar ini ya, antar animasi, kita pakainya after. Dari hijau ke kuning ini ada after, kemudian ini yang sama muncul dengan bersamaan pakainya with. Seperti ini. Oke. Demikian penjelasan cara untuk menambahkan animasi pada slide di PowerPoint. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Seperti ini yang kita tambahkan tadi. Oke, semoga kalian dapat mencoba dan mengerti dalam menggunakan transisi dan animasi pada Microsoft PowerPoint. Demikian penjelasan dari pembelajaran Microsoft PowerPoint yang part ketiga dalam pemberian transisi animasi. Semoga kalian dapat mencoba, mengerti, dan memahami serta menggunakannya secara tepat. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan info terbaru atau video terbaru di channel ini. Jangan lupa ya, share video ini supaya orang lain juga dapat melihat video ini dan supaya dapat menambah pengetahuannya tentang Microsoft PowerPoint. Kemudian, jangan lupa juga kalian beri komentar yang positif untuk mendukung channel ini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.